Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Bapak Rizky di pertemuan yang keempat, di mana saya masih menggantikan Bapak Mukadi sebagai guru geografi SMA Negeri 1 Parakan dalam rangka tugas micro teaching yang diampu oleh Bapak Nur Hadi. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran saya mulai, alangkah baiknya saya untuk memimpin doa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dalam proses pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Saya akan membacakan kontrak belajar kita yang telah kita sepakati di pertemuan pertama, yaitu yang pertama adalah dilarang keluar sebelum pembelajaran selesai, dilarang membuat keributan, meminta izin ketika ada pertanyaan atau ingin menanggapi, meminta izin jika ingin ke kamar kecil, jika ada permasalahan ketika pembelajaran berlangsung, segera hubungi ketua kelas, dan yang terakhir adalah presensi akan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Oke ya, sebenarnya cukup, tidak ada yang ditanyakan. Presensinya saya minta tolong Mas Tito untuk mempresensi seluruh siswa yang hadir. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Mbak Anggita kenapa? Sakit. Semoga Mbak Anggita lekas sembuh ya. Amin. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa pembelajaran yang baik adalah di tempat yang kondusif dan juga bersih. Sekiranya di sekitar anak-anak ada sampah atau ada barang-barang yang mengganggu proses kegiatan pembelajaran, bisa dibersihkan ya. Saya beri waktu 3 menit untuk membersihkan. Monggo dibersihkan. Oke, terima kasih anak-anak. Kembali ke proses pembelajaran. Saya akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan indikator di pertemuan 4, yaitu menjelaskan siklus hidrologi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami proses siklus hidrologi dan siswa mampu menyebutkan serta menjelaskan dari siklus hidrologi tersebut. Terkait tersebut, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada. Oke, lanjutkan ya. Seperti biasa, sebelum memulai materi selanjutnya, kita akan adakan pretest. Coba keluarkan selembar kertas. Oke, cukup. Saya akan dikte, tolong dicatat soalnya. Soalnya cuma satu, yaitu sebutkan serta jelaskan minimal 2 klasifikasi iklim menurut ahli. Saya ulang, sebut serta jelaskan minimal 2 klasifikasi iklim menurut ahli. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Lembar jawabannya bisa dikumpulkan ke meja saya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan materi berupa video tentang siklus hidrologi. Nanti anak-anak dimohon untuk mencermati serta mencatat apa-apa yang penting, serta siapkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Videonya bisa saya mulai ya, tolong dicermati dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer.
Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antar satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff loh. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja loh.
Nah, siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini terlihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi. Nah, berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah-daerah sekitar laut. Nah, siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai hujan di laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratan. Nah, siklus sedang ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, tahapan yang kedua adalah uap air yang terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan terkena udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Jadi awan ini bergerak, proses adveksi yang dari laut, menuju ke daratan. Proses selanjutnya, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan mengubah menjadi hujan. Tahapan yang berikutnya adalah air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau ke daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan dari siklus panjang ini yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau, seperti yang pada di gambar ini. Selain penguapan yang terjadi oleh air, penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga dengan transpirasi, maupun penguapan yang dilakukan oleh es, yaitu sublimasi. Kemudian, uap air yang telah berubah bentuk tersebut, kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es, lalu mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lain dikarenakan oleh gerakan angin. Pergerakan awan tersebut menuju ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser dan terbentuklah snowmelt runoff hingga surface flow. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Nah, air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi, akan bermuara ke laut. Inilah penjelasan dari siklus panjang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan memberikan kata kunci 9 tahapan siklus hidrologi yang mudah dihafal. Yang pertama, evaporasi adalah penguapan oleh air. Yang kedua, transpirasi yaitu penguapan oleh tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi yaitu penguapan gabungan air dan tumbuhan. Yang keempat, sublimasi, penguapan oleh es. Yang kelima, kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi partikel es. Yang keenam, adveksi yaitu pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Yang ketujuh, presipitasi yang berarti hujan. Yang kedelapan, runoff yaitu aliran air permukaan. Yang kesembilan, infiltrasi yaitu meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian, kata kunci tahapan siklus hidrologi itu memiliki 3 macam. Siklus pendek yaitu menguap di laut, hujannya di laut. Lalu yang kedua, siklus sedang, menguap di laut, hujan di darat, infiltrasi, runoff, kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, menguap di laut dan darat, hujan berupa salju di gunung es, mencair menjadi gletser, runoff, infiltrasi, kemudian kembali ke laut. Demikianlah tahapan-tahapan dan macam-macam siklus hidrologi. Thank you. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan terkait video tersebut?
Ya, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Doni. Tadi Mas Doni masih bingung tentang transpirasi. Ya, Mas Asan, monggo dijawab. Ada yang ingin menambahkan? Sebelumnya saya mau tanya lagi ke Mas Doni, apakah sudah paham? Oh ya udah, kalau sudah paham cukup ya. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke ya, saya lanjutkan. Jadi tahap selanjutnya adalah anak-anak saya minta tolong untuk membuat resume terkait video di atas. Video yang tadi disampaikan, dibuat resume singkat saja di selembar kertas. Saya beri waktu 7 menit ya. Cukup ya? Cukup. Oke, saya beri waktu 7 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Saya mau minta tolong ada perwakilan anak yang maju untuk menjelaskan atau membacakan resumenya. 5 anak deh, 5 anak untuk membacakan resumenya masing-masing serta menjelaskan kepada teman-teman. Oke ya, Mbak Tata, Mbak Moni, Mbak Anggi, siapa lagi? Mas Tito, ya monggo Mas Farhan. Oke, juga cukup, udah 5 anak. Monggo 5 anak tersebut bisa maju untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang hasil resumenya. Nanti saling melengkapi saja. Ya, saya beri waktu, tempat dan waktu saya silakan. Terima kasih kepada kelima anak yang telah membacakan hasil resumenya. Ada yang masih dibingungkan. Kalau ada yang menanggapi atau menambahkan, monggo saya silakan. Atau ada yang ingin bertanya juga saya persilakan. Ya, Mas siapa, saya lupa namanya. Monggo Mas kalau mau bertanya. Ya, yang di depan ada mau menjawab. Monggo Mas itu jawab. Oke, terjawab Mas. Terima kasih. Masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Cukup ya. Tidak ada lagi. Saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya saya ingin Mas Tito untuk mengumpulkan jawaban resume tersebut ke meja saya ya. Minta tolong. Terima kasih Mas Tito. Oke, selanjutnya ke kesimpulan. Jadi dalam siklus hidrologi itu terdapat 3 macam siklus, yaitu siklus pendek, medium atau sedang, serta siklus panjang. Sedangkan prosesnya yaitu diawali dengan evaporasi, kemudian transpirasi, selanjutnya sublimasi, intersepsi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan yang terakhir infiltrasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Saya lanjutkan. Evaluasi pada pembelajaran kali ini adalah terlambat. Beberapa anak masih terlambat, kayak Mas Farhan tadi terlambat, tapi masih saya tolerir. Kemudian tadi ada yang keluar sebelum pembelajaran selesai. Kalau nggak salah itu Mas Bilal ya. Ya nanti tolong ditanyain itu kenapa. Soalnya nanti kalau tidak ya saya nilai seadanya aja. Itu untuk post test sekaligus pekerjaan rumah anak-anak. Cukup 1 soal. Siapkan kertas dulu. Udah, saya dikte. Jelaskan bagaimana siklus hidrologi terjadi. Jelaskan, jadi setiap detailnya dijelaskan. Setelah tahapan-tahapannya dijelaskan, oke?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Untuk materi minggu depan masih seputar hidrosfer, yaitu perairan darat. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Cukup. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.